Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Allahumma alimna bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang sampai hari ini Allah izinkan kita masih berada di bulan suci Ramadan dalam keadaan beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga dengan nikmat tersebut kita dapat memanfaatkannya dengan beribadah semaksimal mungkin agar Allah Subhanahu wa taala ridha dengan apa yang kita kerjakan. Amin ya rabbal alamin. Salawat beriring salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada baginda Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita berharap agar di akhirat kelak mendapatkan syafaat dari beliau untuk bisa memasuki surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, gimana Pak? Sehat? Sudah pada sahur kan? Alhamdulillah. Hari ini kita berada di ke-11 atau ke-12 nih? Ke-12 Pak ya. Artinya perjalanan kita hampir setengah bulan, setengah bulan suci Ramadan. Dan tentunya kita bisa merasakan yang terutama adalah bagaimana tilawah Quran kita. Apakah sudah sesuai dengan harinya sampai juz 12 atau minimal juz 11, minimal lagi juz 10 lah. Kalau masih juz 4 bisa juz 5. Nah, ini dipertanyakan bagaimana sehari dengan Al-Quran. Sehari-harinya harus lebih banyak dengan Al-Quran. Pekan kemarin kita talaki sampai juz Surat An-Naba ayat 10 ya, ayat 10. Yang pertama saya kembali mengingatkan bahwa ada huruf tebal. Huruf tebal jumlahnya ada 7. Ada 7. Ini harus betul-betul diperhatikan, terutama kalau dia posisinya sukun. Sukun maka bunyinya harus lebih tebal. Mukhtalifun, ya. Kalau huruf tebal patokannya yang paling mudah diingat adalah ada huruf O, ya. Ada huruf O cara mengucapkannya. Yang pertama kita ingatkan huruf Ho, Ho, ya. Ho. Yang kedua So, So, Bo, Bo. Bo itu enggak apa namanya? Ininya enggak melambung. Pipinya bukan po, 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 biasa. Ya. Hurufnya pengucapannya tidak sampai menggerakkan pipi, bukan po. Kadang ada kan orang mengucapkan huruf po itu nanya berubah, lembut. Po, po, po. Jadi pangkal lidah ini, ujung lidahnya ada di belakang gigi atas. Po, po, ho, so, bo, to, zo. Coba dirasakan Pak, huruf apa namanya istilah ini dirasakan lidahnya bergerak di posisinya berubah-ubah ya. Kadang di belakang gigi, di belakang gigi atas, kadang mundur lagi sedikit di langit-langitnya. Ho,
sa, ba, ta, za. Nah, tadi surah apa yang dibaca sama imam kita? Oh, bukan surah Al-Buruj ya. Al-Buruj di akhir ayat fi lauhim mahfuz. Tebal ya, bukan mahfuz ya. Huruf za harus tebal. Ulang Pak, coba ikutin. Kha, sa, ba, ta, za, ra, gha. Masih ada gha. Jangan kha. Gha. Maghdu. Maghdubi. Gha. Qaf. Kalau huruf Arab dia simpel. Ya. Coba kalau kita tulis pakai Latin. Kha itu berapa huruf? K, H, bukan O. Kalau tulisan transliterasi Arabnya bukan O, pakai A dia. H gitu ya, H, K gitu ya. H. Makanya lebih simpel. Makanya Quran yang berterjemah lebih tebal biasanya, ya kan? Quran yang terjemah lebih tebal. Kenapa? Karena pemborosan di huruf. Ya, huruf Latin itu lebih banyak biasanya. Baik, sekarang kita mulai dengan suratul Fatihah dulu. Buka suratul Fatihah ya, silakan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. مالك يوم الدين. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. اهدنا الصراط المستقيم. اهدنا الصراط المستقيم. اهدنا الصراط صراط الذين أنعمت عليهم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
video di grup tentang suratul Fatihah Pak ya. Jadi suratul Fatihah ini memang pertama sering terjadi ketika sholat tarawih. Itu biasanya imam pengen baca cepat. Kalau yang saya perhatikan di masjid-masjid yang pakai sholat 23 rakaat, itu kan ngejar target gitu ya, ngejar tayang dia. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Nah, ini sakta semua nih. Padahal nggak ada sakta. Kalau pengen cepet caranya bagaimana? Akhir hurufnya dibaca. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Malik. Dibaca. Boleh 2 kali nafas, boleh 1 kalau kuat, boleh 3 kali nafas. Ini mungkin kita juga sering meraktekin di rumah. Umpamanya lagi lelah banget, baru pulang, tarawih di rumah aja lah sama istri gitu kan. Nah kalau pengen kejar tayang, baca Fatihahnya hati-hati Pak. Jangan asal bunyi. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Nah, itu Pak ya. Jadi baca Al-Fatihah boleh cepat, tapi makharijul huruf, tajwidnya harus betul-betul diperhatikan juga. Bolehlah ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin dipangkas sedikit, bukan 6 harokat lagi, 4 harokat boleh. Silakan. Cuma mengucapkannya harus sesuai dengan makharijul huruf. Gitu Pak ya. Ini di suratul Fatihah sering terjadi ya. Padahal Al-Fatihah ini yang kita pahami adalah surah yang menjadi rukun apa? Rukun sholat. Kalau yang namanya rukun berarti harus benar-benar diperhatikan cara bacanya. Kalau Al-Fatihah ini berantakan, maka sholat kita Allahu a'lam diterima atau enggak. Gitu Pak ya. Rukun sholat, ada rukun wudu. Kalau rukun wudu satu titik enggak terkena air, nah, ini bahaya, bisa membatalkan sholat. Wudu ada hukumnya sunnah, ada hukumnya wajib. Gitu Pak ya. Wajib kalau untuk dipakai buat sholat. Sunnah kalau dipakai untuk membaca Quran, mau tidur, mau bepergian. Nah, jadi Al-Fatihah ini harus betul-betul diperhatikan, mau kita sholat sendiri sunnah atau sholat wajib. Kalau sholat wajib yang dipimpin oleh imam, kita terima rapi Pak, enak, enggak bertanggung jawab atas kesalahan-kesalahan, karena ditanggung oleh imam semua ya. Terutama sholat sendirilah, sholat sendiri Al-Fatihahnya harus bagus. Baik, buka suratul Naba, kita murojaah, mengulang ayat 1 sampai 10, kemudian nanti kita lanjut ayat berikutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Amma yatasaalun. Anin naba'il 'azim. Gunnahnya ditahan. Anin naba'il 'azim.
kalla saya'lamun. Mun. Jadi bunyinya standar semuanya dari amma yatasalun dari ayat 1 sampai ayat 4 sama Mas. Mun maksudnya apa? Suaranya jangan berhenti ketika bibirnya menutup. Mun sesuai, habis suaranya, hurufnya pun habis. Kalla saya'lamun. Selesai. Kita ulang. Kalla saya'lamun. Kalla saya'lamun. Thumma kalla saya'lamun. Alam naj'alil arda mihada. Alam naj'alil arda mihada. Nah, ini sering terjadi ketika kalimat yang di akhirnya enggak ada huruf mad. Ini sering mendaratnya terlalu lama. Contohnya alam naj'alil arda mihada. Mihada secara tidak langsung itu salah, menambahkan huruf mad. Mihada, padahal alam naj'alil arda mihada. Mihada berhentinya atau mendarat di huruf bo-nya jangan terlalu lama. Kalau terlalu lama menambah huruf mad. Karena mad itu memanjangkannya bagaimana Pak? Cukup seayunan saja. Alam naj'alil arda mihada. Mihada cukup 2 harakat seperti itu. Jangan ditambah-tambah mihada. Terkadang irama ini apa namanya, mengacaukan tajwid kalau yang belum terbiasa Pak ya. Kita ulang. Alam naj'alil arda mihada. Alam naj'alil arda mihada. Arda bukan arda. Bukan arda. Alam naj'alil arda mihada. Alam naj'alil arda mihada. Wal jibala awtada. Wal jibala awtada. Bukan awtada. Landai Pak, landai ya. Wal jibala autada. Wal jibala autada. Wa khalaqnakum azwaja. Wa khalaqnakum azwaja. Wa ja'alna naumakum subata. Waja'alna naumakum subata. Waja'alna al-laila libasa. Waja'alna al-laila libasa. Bagi yang hafal surah An-Naba ketika murojaah atau menjadi imam, hati-hati di ayat 9 dan 10 dan 11 ya, yang pernah saya sampaikan. Banyak yang membaca ayat 3 ayat ini
seolah-olah huruf jimnya sukun. Wal jibala autada wa khalaqnakum azwaja waj'alna nawmakum subata waj'al atau waj'al ada harakat fathahnya, bukan sukun. Sama karena gara-gara ngejar tayang akhirnya terlewatkan fathahnya. Waja'alna naumakum subata bukan waj'al. Waja'alna memang enak. Ya, Pak ya. Kalau lagi cepat itu memang enak. Tapi di sini tidak ada sukun ya. Huruf jimnya semuanya hidup. Ayat 9, 10, 11 hidup semua. Huruf jim di awal. Baik, karena ada mikrofon berarti siap baca satu-satu Pak ya. Insya Allah. Silakan dari Pak Haji dari ayat 1. Setiap orang satu ayat. Amma idza sa'alu, kemudian sampai ayat 10 ngulang lagi dari ayat 1. Terus. Nanti baru kita lanjut ayat berikutnya, ayat 11. Dari basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Amma yatasaalun. Cukup? Baik, silakan. Lanjut ayat 2. Anin naba'il azim. Huruf hamzah atau alifnya diberi naba'il. Anin naba'il azim. Huruf zo ini termasuk huruf awal. Tebal. Tadi kita di awal. Huruf zo. Azim. Ulang lagi bagus sekali. Anin naba'il azim. Ya. Mad alif disukunnya di standar ini ya. Kalau mau pakai dua harokat dari awal ayat 1, ayat 2, ayat seterusnya kalau ada mad alif disukun. Kalau mau 2, 4, 6. Amma yatasaalun 'anil naba'il azim. Tapi kalau mad alif sukun kurang pas kalau 2. Enaknya berapa? 4. Ya, 4 atau 6. Memang di situ sunnahnya. Maksudnya apa? Sunnah untuk mengiramakan suara. Azim. Tuh ya. Baca Quran pakai irama hukumnya apa? Sunnah. Ya. Hiasilah suaramu dengan tilawatil Quran. Ya. Zayyinu aswatakum bi tilawatil Quran. Kata Nabi seperti itu. Hiasilah suaramu dengan tilawah Quran, bukan dengan janji-janjian, bukan dengan dangdutan, bukan dengan itu Pak ya. Jadi bismillah ya, suara kita yang Allah kasih sempurna kita hiasi dengan tilawah Quran. Walaupun enggak seperti kori-kori internasional Pak ya. Tapi yang penting enak aja terdengar di kuping sendiri gitu. Barakallahu fiik. Silakan dilanjut. Ayat 3. Alladzi hum fihi mukhtalifun. Ya, bagus. Huruf kha itu ada huruf istilah juga ya. Mukhtalifun. Nah, silakan lanjut Pak. Ayat 4. Kalla sayahlamun. Ada penekanan khusus ketika hurufnya bertasydid, kecuali pada huruf-huruf yang dengung, nun, mim, ya. Huruf harokat tasydid, tanda tasydid berada di nun dan mim, dia bukan lagi ditekan, tapi ditahan. Kalau di selain huruf tersebut, maka dia ditekan. Kalla,
Kalla saya'lamun. Bukan cuma numpang lewat. Kalla saya'lamun. Kalla saya'lamun. Wailul lil wailul lil. Ya, apalagi kalau yang sukun, huruf lam sukun. Ya. Wailul lil mutaffifin. Ya. Diulang Pak ayat. Kalla saya'lamun. Kalla saya'lamun. Iya, cukup. Ayat 5, silakan Mas. Summa kalla saya'lamun. Ulang. Summa kalla saya'lamun. Iya. Terus ayat 6. Alam naj'alil arda mihada. Lagi ayat 6. Alam naj'alil arda mihada. Dhamihada. Ulang. Alam naj'alil arda mihada. Ya, baik. Huruf jim atau huruf qalqalah, pengucapan tajwidnya apa namanya? Qalqalahnya harus jelas. Alam naj'alil alam naj'alil arda mihada. Ada berapa huruf qalqalah? Ada 4 atau 3? Ada 5. Ada 5 Pak ya. Walaupun tinggal milih, jangan asal milih Pak. Kan pertanyaan di saya 4 atau 3. Jangan asal milih. Adanya 5. 4 salah, 3 salah, yang benar 5. Ada 5 huruf. Ba, jim, dal, ta, qaf. Ya. Silakan dilanjut Pak Ketua kita. Ayat berikutnya, ayat 10 ya. Ayat 7. Wal jibala autada. Wal jibala autada. Ulang. Wal jibala autada. Ya, cukup. Ayat 8. Wa khalaqnakum azwaja. Ya, bagus. Barakallahu fiik. 9. Wa ja'alna naumakum subata. Lagi Bapak. Wa ja'alna Waja'alna naumakum subata. Bagus. Ayat 10. Silakan. Waja'alna al-laila libasa. Cukup. Naik lagi ayat 1 tadi. Amma yatasaalun. Ya, bagus. Barakallahu fiik. Anin nabail azim. Ulang. Anin nabail azim. Ninnya ditahan dulu. Anin naba'il azim. Anin nabail azim. Anin. Coba. Anin nabail azim. Naba'il. Nabail azim. Iya. Lagi Pak. Anin. Anin nabail azim. Maknya jangan dipanjangin. Anin. Dia bukan dipanjangkan, tapi ditahan, digunah. Ya. Anin naba'il azim. Ulang. Anin nabail azim. Mantap. Barakallahu fiik. Syukran. Silakan Pak. Ayat 3. Alladzi hum fihi
mukhtalifun. Fihi mukhtalifun. Alladzi hum fihi mukhtalifun. bagus. Ayat 4. Kalla saya'lamun. Lagi. Kalla saya'lamun. Iya, barakallahu fiik. Kita lanjut ayat 11. Semuanya Pak ya, mengikuti. Saya baca kemudian diikuti. وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعًا شِدَادًا وَجَعَلْنَا سِرَاجًا وَهَّاجًا Kalau ada huruf H bertasydid, nafasnya ini harus banyak sisanya Pak ya, karena dia boros ya. Wah, kalau nggak kuat habis sudah, kenyapnya kejak, padahal cuma satu huruf ya. Kita ulang. وَجَعَلْنَا سِرَاجًا وَهَّاجًا jauh hukumnya apa Pak? Idgham bi gunnah, tanwin bertemu huruf waw masuk, idgham, dengung di pangkal hidung. وَجَعَلْنَا سِرَاجًا, dengungnya terasa bukan di rongga apa namanya, di mulut. Sirajan wahhaja ya. Idgham bi gunnah. Kenapa saat pengenalan tajwid saya kelompokkan yang dengung-dengung ya. Pertama, agar mempermudah cara mengingatnya ya. Jadi dengung itu kalau di dipecah ya, ada beberapa hukum nama tajwid. Idgham bi gunnah asli dengung, idgham bi gunnah. Hurufnya ada berapa? 4. Apa saja? Yanmu, ya, nun, mim, waw, yanmu. Kemudian ada namanya iqlab, iqlab namanya iqlab. Kemudian dia apa saja hurufnya? Paling gampang ingatnya hanya satu huruf, ba. Nun bertemu huruf ba. Nunnya bukan nun mat, bukan nun hidup, tapi nun sukun. Min ba'di ya. Kemudian ada lagi namanya idgham mimi atau idgham misli. Lahum ma yasha ya. Mau huruf mim yang keduanya ada tasydid atau tidak? Ketika mim sukun bertemu mim hidup yang keduanya, maka dia ditahan ya. Memang terkadang Quran itu tulisannya untuk idgham atau dengung
Terkadang wawu atau mimnya dikasih tasydid. Ini tasydid ini bukan menjadi patokan, ya. Ini hanya mempermudah cara baca saja. Yang menjadi patokan apa? Huruf sebelumnya. Contohnya tadi sirajan wahaja. Sirajan wahaja. Mau di atas wawu ada tasydid atau enggak? Kalau sudah disebabkan tanwin, maka cara bacanya dengung. Sirajan wahaja. Kemudian ikhfa. Ikhfa kenapa saya kelompokkan ke dengung? Karena sama-sama ditahan bacanya. Pengertian aslinya adalah samar. Dia nggak masuk korona hidung, hanya di mulut. Ya. Yang mana tadi? Ada nggak contohnya? Anzarnakum. Anzar. Nun sukun bertemu za. Huruf za. Kita lanjut ayat 14. Wa anzalna minal mu'sirati ma'an sajjaja. Semua? Wa anzalna, bunyinya di ujung mulut kita, ya, bukan di rongga hidung. Wa setiap hukum ikhfa, ya, kita bentuk condong ke huruf setelah nunnya atau setelah tanwin. Kalau hurufnya za, ya kita condong huruf za. Kalau huruf qaf, contohnya huruf qaf atau fa atau huruf-huruf yang lainnya. Ada berapa huruf ikhfa, Pak? Ada 15. Ya. Sebetulnya gampang itu cara mengingat 15 huruf. Dikeluarin idgham biguna, dikeluarin iqlab, dikeluarin huruf mimi, dikeluarin huruf izhar, sisanya udah ikhfa semua. Itu Pak ya. Terlebih mengingat huruf atau hukum izhar syafawi. Izhar syafawi yang bagaimana Pak izhar syafawi? Mim mati bertemu huruf, semua huruf hijaiyah kecuali hanya mim dan ba. Jadi nggak perlu ngingetin yang lain, cukup ingetin dikeluarin yang dua, mim dan ba. Huruf hijaiyah ada berapa? Ada 28 benar, ada 29 juga benar juga, ada 30 juga benar. Kalau versi lengkapnya 30, memang ada 30. Ya. Lam alif itu satu huruf, dua huruf, cuma dijadikan satu. Lam alif itu Pak ya, yang ada cabang aja gitu. Ya. Bukan makan dan nomor Pak ya. Ya. Lam alif maksudnya seperti itu. Ya. Itu dua huruf. Kalau itu dimasukkan menjadi 30 huruf. Nah, dari 30 huruf itu kita keluarin mim dan ba. Udah termasuk huruf yang disebabkan terjadinya izhar syafawi. Kalau izhar halqi ada berapa hurufnya? Halqi ada 6. Kenapa disebut halqi? Karena huruf 6 ini huruf tenggorokan semua. Kha, kemudian ha, apalagi a, gha, ditenggorokan semua, makanya disebut izhar halqi, bukan khalqi, halqi. Ya. Huruf-huruf tenggorokan hanya ada 6, izhar halqi.
Baik. Kita ulang ayat 14. Di sini ada huruf isti'la minal mu'sirati. Kalau mengucapkan huruf shad yang berkasrah memang perlu perjuangan, Pak, dibanding huruf-huruf shad yang berharakat fathah atau dhammah. Minal mu'sirati, shadnya tebal. Sirati. Wa anzalna minal mu'sirati ma'an sajjaja. Semua? Kuatkan nafas, Pak. Sekali lagi, tarik nafas lagi. Ini kita sempurnakan. Ya. Wa anzalna minal mu'sirati ma'an sajjaja. Semua. Jangan lupa, sama seperti yang tadi, libasa, syidada, landai semuanya. Ya. Namanya hukum apa? Mad aiwad. Ya. Mad aiwad. Yang dikelompokkan mad 2 harokat ini termasuk ya. Mad aiwad. Sajjaja. Kalau dilanjut mad iwadnya habis, nggak ada. Sajjajal masuk ke huruf lam, terjadi idgham bila gunnah. Tergantung huruf setelahnya apa. Kalau waw berarti idgham bi gunnah. Kalau fa berarti ikhfa. Kita lanjut juga. Linukhrija bihi habban wa nabata. Semua. Linukhrija bihi habban wa nabata. Huruf kha tebal, huruf ri. Nah, linukhri, ri. Bukan linukhri. Linukhrija, rija. Ri. Bukan ri, ya. Linukhrija bihi habban wa nabata. Semua. Linukhrija bihi habban wa nabata. Kha-nya usahakan bersih, Pak. Linukhrija. Bukan linukh. Nanti ikut ada yang keluar. Linukhrija bihi. Sekali lagi. Linukhrija bihi habban wa nabata. Linukhrija bihi habban wa nabata. Habban. Memang begitu, Pak, ya. Kalau belajar taksim, yang ini udah rapi, giliran udah rapi ada lagi. Itu, Pak, ya. Ini apa? Insyaallah jadi amal jariah, Pak, ya. Jadi pahala. Kita ulang. Linukhrija bihi habban wa nabata.
Wajan apa? Wajannatin. Ini setiap, ingat lagi, nun dan mim bertasydid sama-sama ditahan, ya. Seperti ayat 1, amma summa. Ya. Kalau dua huruf ini bertasydid memang benar-benar fungsinya harus ditahan. Tasydid itu fungsinya menahan huruf mim dan nun. Kalau di huruf-huruf yang lainnya pasti ada penyebabnya. Itu banyak. Makanya gunnah yang betul-betul gunnah hanya ada dua huruf, mim dan nun bertasydid. Ya. Kalau gunnah yang lainnya pasti ada penyebabnya. Penyebabnya kadang ada nun sukun, kadang ada tanwin. Tanwin ini terbagi jadi berapa? Ada tiga, fathah tanwin, kasroh tanwin, dhamma tanwin. Ya. Atau kalau di kampung biasanya kita fathaten, gitu Pak ya. Kasroten, dhammaten, ten semuanya. Guru-guru di kampung kita begitu ngajarinnya. Tapi luar biasa Pak, karena jasa beliau kita bisa baca Quran. Ya, walaupun belajar itu tanpa mengenal usia. Di kampung belajar, di sini belajar, di mana-mana harus belajar. Ya. Kita ulang lagi. Wajannatin alfafa. Huruf alif, setiap huruf alif pengucapannya harus terasa Pak. Bukan wajannatin alfafa enggak kerasa alfafa. Ya. Pernah saya sampaikan juga. Jadi baca Quran, usahakan baca Quran pakai energi juga Pak. Alfafa. Kenapa begitu? Karena setiap huruf punya hak. Makhraj hurufnya, sifat hurufnya harus sesuai. Coba ya. Jangan asal bunyi. Asbun, asal bunyi. Kalau asal bunyi, makhraj huruf atau sifat huruf bukan biasanya lagi. Ya, pasti hilang. Ya. Sifat dan makhluk huruf hilang semuanya. Wajannatin alfafa. Walaupun bareng-bareng, kalau salah ketahuan Pak. Bukan alfa, alfafa. Nggak boleh dipantulin lamnya. Wajannatin alfafa. Inna yawmal fasli kana miqata. Fasli. Nah, ketemulah huruf shad yang bersukun, ya. Lebih tebal daripada huruf shad yang tidak sukun, ya. Fasli, fasli, bukan fasli. Inna yawmal fasli kana miqata. Nah, huruf shadnya belum sesuai. Inna yawmal fasli kana miqata. Memang betul kalau lagi baca sendiri nggak perlu teriak-teriak Pak ya. Cuma maksud saya seperti ini agar menjadi pembiasaan cara mengucapkan huruf demi huruf. Bisa saja baca pelan
tapi tajwidnya bagus. Inna yawmal fasli kana miqata yawma yunfakhu fis sur. Bisa. Mau suara tinggi, sedang atau rendah enggak menjadi alasan. Saat kalau suaranya rendah kayaknya sulit mengucapkan huruf sesuai dengan makhraj atau sifatnya. Nah, bukan sulit, tergantung orangnya mau praktekin atau enggak. Gitu Pak ya. Mau iramanya tinggi atau rendah atau sedang, insyaallah tajwidnya bisa diucapkan. Kita sampai 20 Pak. Ayat 17 kita ulang. Inna yawmal fasli kana miqata. Semua? Sempat saya sampaikan beberapa pertemuan sebelumnya, ada beberapa huruf yang ketika dia sukun mempunyai hak satu harokat. Fasli, bismillah, maghdubi. Ya. Bukan cepat-cepat mengucapnya. Fasli, bismi, ya. Maghdubi. Ya. Diseret dulu dia. Fasli, fasli, maghdub, bismil, bismil. Sebetulnya yang paling mudah menyimpulkan kenapa diseret seperti itu agar tidak terjadi kesalahan memantulkan huruf tersebut. Kalau cepat-cepat khawatir terpantulkan. Bismillah. Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Maghdubi, maghdubi, maghdubi. Jangan sampai keliru Pak ya. Maghdubi, huruf mimnya berharakat fathah, harus disempurnakan. Maghdubi. Karena fokusnya ke huruf gha, biasanya merembet tuh kesalahannya. Terjadi kesalahan di huruf mim. Salahnya bagaimana? Bukan ma, tapi maghdubi. Ghairil maghdubi. Bukan ma. Maghdubi. Nah, jadi tetap fokus. Huruf demi huruf harus disesuaikan. Kita lanjut ayat 18. Yauma yunfakhu fis-suri fatatuna afwaja. Semua? Yauma yunfakhu fis-suri fatatuna afwaja. Kuat Pak ya nafasnya? Kalau nggak kuat, ambil nafasnya duduk tegak. Kalau bungkuk biasanya sedikit nafasnya. Kita ulang. Yauma yunfakhu fis-suri fatatuna afwaja. Yauma yunfakhu fis-suri fatatuna afwaja. Fata bukan fata. Fatatuna. Terlalu fasih kadang hamzah jadi ain. Fatatuna. Fatatuna afwaja. Kita lanjut ayat 19. Wa futihatis samaa'u fakanat abwaba. Pernah nggak Pak mendengar orang mengucapkan huruf qalqalah itu seperti hurufnya berharakat fathah? Aba, abawaba, aba atau abe, abe atau aba,
Dua-duanya benar. Ya. Wa futihatis samaa'u fakanat abwaba. Satu. Wa futihatis samaa'u fakanat abwaba. Qul a'udzu birabbil falaq. Qul a'udzu birabbil falaq. Semuanya benar. Ada riwayatnya. Saya pernah ada talaki saat itu dengan, mungkin ada yang kenal dengan Syekh Murtadha Habibi. Beliau punya sanad tertinggi, salah satu tertinggi lah. Ada beberapa orang yang tertinggi di Indonesia. Beliau termasuk. Dia punya sanad ke-27. Ya, 27. Sanad itu apa sih, Pak? Silsilah. Si fulan baca dengan si fulan, terus si fulan sampai Nabi, sampai Jibril, sampai Allah. Jadi sanad. Ya, Pak. Biasanya kalau yang sudah bersanad, kalau yang sudah bersanad ilmunya lebih matang. Contohnya atap kita, atap rumah sudah ditutup rapi. Begitu ada bolong sedikit, gampang nutupinnya, gampang perbaikinnya. Kalau yang belum bersanad, kayak rumah belum ada atapnya, sebelah udah, sebelah belum. Nah, merapihin itunya yang perlu perjuangan. Ya. Dan ngambil sanad ini nggak sembarangan mengambil, ada tahap demi tahap. Ya. Harus hafalin ini, harus sekali duduk baca Quran 30 juz, harus ini. Kalau memang benar-benar bersanad itu tahapannya lama biasanya, Pak. Ada yang 2 tahun, 3 tahun, enggak ada yang bulanan tuh. Kalau bulanan, 2 bulan, nah ini perlu kita dengar alasan mereka sanadnya bagaimana. Mengambil sebulan, 2 bulan, 3 bulan. Kalau satu surah mungkin bisa lah. Umpama kita ambil sanad suratul Fatihah, targetnya 3 bulan. Itu memang ada. Tapi kalau 30 juz nggak bisa, 3 bulan nggak bisa. Ada tahap-tahapannya. Itu Pak ya. Kita lanjut. Ayat berapa sekarang? Ayat 20. 19 kita ulang lagi. Wa futihatis samaa'u fakanat abwaba. Wasuyiratil jibalu fakanat saraba. Wasuyiratil jibalu fakanat saraba. Wasuyyi bukan wasuyiratil, ada tekanan. Wasuyiratil jibalu fakanat saraba. Semua. Wasuyiratil jibalu fakanat saraba. Baik, saya kira cukup sampai 20. Insyaallah pertemuan berikutnya saya pengen dengar bacaan setiap orang Al-Fatihahnya, Pak. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Bacanya standar jadi imam aja ya. Setiap orang ya. Jadi jangan gak hadir besok. Saya kayaknya izin ya Sah. Udah ngerancang jadwal ya. Besok keluar kota. Udah mudik kayaknya. Besok udah ke Tasik. Berarti salah Pak ya. Harusnya dadakan aja Pak ya. Udah masuk mudik ya. Karena saya dengar dari Pak Ansari, kita saya tahu di setiap hari Sabtu saat. Berarti kan hari Sabtu besok ada lagi. Siap-siap Al-Fatihah berarti. Berarti anak-anak di belakang yang di depan.
kebagian juga yang belakang juga Pak. Ya udah. Besok saya atur duduknya. Emang saya lihat ini yang ada apa namanya lekarnya pemain baru dan pemain lama nih. Pemain lama di belakang semua kebanyakan. Nanti ada lagi yang belakang gasok di belakang. Yang gue tenang. Cuman yang saya pilih pertama yang berlindung di belakang tiang. Ya, Suratul Fatihah disiapkan insya Allah. Ya, kita belajar bareng-bareng. Nah, karena kalau bareng-bareng kedengaran salahnya dikit. Kalau satu-satu nggak tahu ya Pak ya. Allah alam bisawab ya. Baik, kita cukup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.